Jika kita perhatikan gambar ini adalah sebuah gambar di mana teknologi belum menggantikan kita. Manusia banyak sekali yang bekerja di sana. Dan ini adalah sistem di mana teknologi menggantikan manusia. Bagaimana ini bisa terjadi dan apa sih yang menjadi dasar fenomena ini dapat terjadi, di mana kita sebagai manusia yang jelas-jelas membutuhkan pekerjaan malah digantikan oleh sebuah teknologi. Dan apa langkah terbaik yang bisa kita lakukan untuk menghadapi fenomena ini? Siapkan kopi, mari kita mulai. Revolusi Industri 1.0 dimulai pada tahun sekitar 1760-an dan itu merupakan awal mula di mana manusia yang mulanya hidup tradisional menjadi modern seperti yang kita kenal saat ini. Jauh sebelum peradaban manusia seperti saat ini, manusia belum mengenal apa itu yang namanya pabrik, manufacturing, transportasi, mesin, otomatisasi, elektronika, apalagi komputer. Profesi manusia saat itu sangatlah sederhana dan bisa dikategorikan pada beberapa golongan saja seperti petani, kemudian ada pedagang, transportasi, dokter, guru, tentara, dan pemerintahan atau pada saat itu kerajaan. Kehidupan seperti ini terjadi begitu panjang dan lama sekali hingga pada abad ke-16 perubahan mulai terjadi, di mana pada saat itu peradaban Timur Tengah atau yang kita kenal peradaban Islam mulai mengalami kemunduran. Dan awal mula kebangkitan bangsa Eropa, di mana pada saat itu sebelumnya dikenal sebagai masa kegelapan. Lalu kemudian muncullah sebuah fenomena Renaissance atau kelahiran kembali, dan itu yang menjadi awal mula di mana revolusi industri dimulai. Ditemukannya mesin cetak menyebabkan penyebaran ilmu pengetahuan menjadi sangat luas di benua Eropa. Tentu saja banyak faktor lain yang menyebabkan kebangkitan dari bangsa Eropa ini. Namun yang menjadi faktor utama yang menyebabkan kebangkitan bangsa Eropa pada saat itu adalah literasi mereka yang mulai meningkat. Pada era ini, bangsa Eropa mulai mengalami berbagai kemajuan seperti di bidang astronomi, kemudian bidang seni, matematika, filosofi, arsitektur, dan tentu saja di bidang inovasi. Pada saat itu, bangsa Eropa mulai merubah pandangan mereka, di mana mereka lebih menekankan pada pengembangan individu dan rasionalitas. Nah, di periode ini pula menjadi awal mula munculnya pemikiran-pemikiran baru yang memicu kemajuan di bidang ekonomi dan juga di bidang teknologi. Gagasan kapitalisme dan juga gagasan liberalisme serta gagasan lain mendorong bangsa Eropa untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar dengan cepat dengan harga yang lebih murah. Dengan adanya demand atau permintaan pasar yang sangat besar akan kebutuhan sebuah sistem yang dapat mempercepat proses produksi, maka pada saat itu orang-orang mulai banyak berinovasi untuk menghasilkan sebuah mesin yang dapat mempercepat proses produksi tersebut. Dan mesin tenun menjadi gambaran nyata bahwa dengan mesin, pekerjaan yang seyogyanya hanya dapat dilakukan oleh manusia ternyata jauh lebih cepat ketika menggunakan sebuah mesin. Dengan gambaran nyata dari mesin tenun ini menjadi sebuah awal mula di mana manusia pada saat itu berlomba-lomba untuk menghadirkan sebuah mesin-mesin inovasi baru untuk dapat mempercepat proses produksinya. Dan temuan mesin uap pada saat itu sukses membebas berbagai kebutuhan pasar pada saat itu. Sebab mesin uap ini tak hanya menggantikan manusia dalam proses produksinya, namun juga mempercepat sebuah pekerjaan manusia di bidang transportasi karena pada saat itu ditemukan juga sebuah kereta dan kapal api uap. Penemuan mesin uap pada revolusi industri 1.0 nyatanya belum mampu untuk menghadirkan sebuah ekosistem industri yang lebih efisien. Bila pada revolusi 1.0 tenaga otot manusia digantikan oleh sebuah tenaga mesin uap, maka di revolusi 2.0 ini tenaga dari mesin uap mulai digantikan oleh tenaga listrik. Dan lagi-lagi percepatan proses produksi di masa ini semakin ditingkatkan apalagi dengan hadirnya sebuah sistem disebut assembly line atau roda berjalan. Jadi pada sebelum revolusi 2.0 setiap orang itu memproduksi satu bagian penuh atau misalnya merakit mobil, maka itu
itu akan dirakit oleh satu orang semuanya. Sementara di revolusi 2.0, dengan hadirnya roda berjalan atau assembly line, maka seseorang hanya perlu berfokus pada bidang keahliannya. Misalnya produksi mobil, maka dia hanya akan berfokus pada memasang ban atau memasang spion, atau orang lain memasang jok misalnya. Dan itu benar-benar terbukti menghasilkan sebuah percepatan produktivitas yang jauh lebih tinggi. Dan dengan hadirnya energi listrik yang dikembangkan pada saat itu menjadi pemicu lahirnya berbagai teknologi baru, yaitu telekomunikasi. Dan di masa ini, alat-alat transportasi yang dapat diproduksi dengan cepat juga menghadirkan berbagai alat transportasi yang beragam, seperti mobil, lalu kereta, kapal laut, dan juga pesawat terbang. Di abad ini pula banyak sekali bermunculan ilmuwan-ilmuwan jenius seperti Thomas Alva Edison dan juga Nikola Tesla, yang kisahnya bisa kita lihat di sini ya. Di era revolusi 2.0 ini adalah mungkin bisa disebut sebagai era inovasi, karena pada saat ini kebutuhan akan alat-alat atau temuan-temuan baru yang dapat meningkatkan produktivitas dan keberlangsungan hidup manusia sangatlah tinggi. Pada era revolusi 2.0 membuat Jerman menjadi sebuah negara terkuat di masa itu, dengan kekuatan militer yang sangat besar dan sangat canggih di masanya. Pada saat itu negara-negara lain tercengang dengan kemajuan Jerman yang sangat cepat. Di era Perang Dunia II pun, di awal-awal pertempuran Jerman benar-benar mendominasi peperangan. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final... Pada saat itu, tentara-tentara sekutu terus berusaha untuk dapat memecahkan kode-kode rahasia yang digunakan Jerman dalam berkomunikasi. Pada saat itu, tentara Jerman menggunakan kode-kode matematis yang sangat rumit dalam berkomunikasi. Dan umumnya manusia-manusia selain Jerman sangat sulit untuk memecahkan kode tersebut dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat dipecahkan. Dan pada saat itu dibuatlah sebuah komputer yang diberi nama Colossus, bisa memecahkan kode tentara Jerman tersebut dengan melakukan perhitungan jauh lebih cepat dan efisien dibandingkan manusia. Di era Perang Dunia II tersebut, perkembangan komputer sangatlah pesat, karena saat itu negara manapun yang menguasai komputer akan memenangkan peperangan. Dalam sejarah komputer pun kita dapat lihat bahwa komputer memang dibuat untuk kebutuhan militer pada awalnya sebelum dikomersialkan. Pada saat itu komputer-komputer masih menggunakan sistem analog, sehingga ukuran-ukurannya itu sangatlah besar. Pada saat itu komputer ukurannya mungkin bisa sampai sebesar rumah. Dan beruntungnya di era revolusi industri 3.5 mulai ditemukannya berbagai komponen-komponen elektronika yang mampu mendukung komputer sehingga jauh lebih ringkas. Komponen-komponen tersebut seperti semikonduktor, transistor, chip, lalu microcontroller. Nah, komponen-komponen elektronika inilah yang membuat sebuah komputer menjadi jauh lebih ringkas dan juga dilahirkannya berbagai alat elektronik yang kita kenal hingga saat ini, yaitu radio, televisi, komputer yang jauh lebih ringkas atau laptop, kemudian ada kamera, kemudian ada handphone, dan lain sebagainya. Dan dengan hadirnya komputer dan alat-alat elektronika apalagi microcontroller, membuat pekerjaan operator atau orang-orang yang mengatur produksi di pabrik sudah tidak digunakan lagi atau sudah tidak diperlukan lagi. Karena pada saat itu mesin-mesin pabrik, industri seperti roda, kemudian alat-alat berputar dapat dikendalikan secara otomatis. Dan kita saat ini mungkin berada di era di mana revolusi industri 3.0 ini terjadi dan awal mula revolusi industri 4.0. Revolusi 4.0 itu menurut beberapa sumber diawali pada tahun 2011 hingga sekarang. Jadi baru-baru awal, di mana bila pada revolusi industri 1.0 menggantikan manusia dari bidang energi atau tenaganya, lalu kemudian di revolusi industri 2.0 menggantikan manusia dari bidang transportasinya, lalu kemudian di revolusi industri 3.0 menggantikan manusia dari bidang operatornya, di revolusi 4.0 ini akan menggantikan manusia dari bidang strateginya. Di era ini
memungkinkan sebuah mesin-mesin yang ada di satu pabrik bisa saling berkomunikasi satu sama lain dan memungkinkan mereka untuk memungkinkan suatu sistem yang paling cocok untuk digunakan pada saat itu. Maka pada saat itu akan memungkinkan sebuah pabrik yang tidak ada satupun manusia di dalamnya. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence menjadi aktor utama di revolusi industri 4.0 ini, di mana ia saat ini digadang-gadang akan menggantikan manusia dalam hal kecerdasannya. Selain AI atau kecerdasan buatan, di era revolusi industri 4.0 ini juga bermunculan teknologi-teknologi baru yang terus dikembangkan seperti Internet of Things atau IoT, kemudian blockchain, lalu ada AR dan VR, lalu kemudian ada robotika. Revolusi industri 4.0 ini mungkin baru awalnya dan masih belum kita rasakan dampaknya. Mari kita lihat bagaimana perkembangan nantinya. Bila kita lihat semua bagian dari lini produksi sebuah pabrik atau industri, semuanya sudah digantikan oleh teknologi. Hal ini justru disebabkan oleh manusia itu sendiri yang memiliki batasan-batasan. Semisal otot yang tidak terlalu kuat, kemudian kecepatan yang juga sangat terbatas, dan juga akal manusia yang juga membutuhkan istirahat. Tersisa satu bagian yang belum atau mungkin tidak akan bisa digantikan oleh sebuah teknologi, yaitu leader atau pemimpin. Mau sehebat apapun teknologinya, mesin tetaplah mesin yang membutuhkan leader untuk mengaturnya, dan itu adalah kita. Kitalah yang mengatur mereka. Mereka hendak menggantikan kita karena memang kitalah yang membutuhkannya. Bisa saja di kemudian hari kita memiliki sebuah ekosistem produksi masing-masing. Kita memiliki energi, lalu kemudian memiliki transportasi, kemudian memiliki operator, dan kemudian memiliki sebuah kecerdasan buatan yang menjadi milik pribadi. Dan kita bebas mengatur mereka sesuai kehendak kita. Oleh karena itu, untuk saat ini dan mungkin di kemudian hari, berhentilah bergantung pada orang lain. Mulai saat ini berpikirlah bahwa kitalah yang memimpin.